Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi juga buat jemaat wanita yang mengikuti secara online lewat YouTube kanal KDW. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon menonaktifkan HP masing-masing supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, bagi ibu-ibu yang duduknya di belakang mungkin boleh maju ke depan. Bisa maju 1 baris, 2 baris ke depan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya undang Bapak Ibu kita berdiri. Jika kita mengingat, jika kita melihat, ketika kita membuka mata kita di pagi hari ini, kita melihat sekeliling kita melihat alam ciptaan Tuhan, maka yang terbersit di dalam pikiran kita adalah kekaguman kita akan segala ciptaan Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Mari kita puji dan naikkan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Dan
kita masuk dalam doa pembukaan. Sungguh ya Allah, Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang kudus, yang menciptakan kami, yang menciptakan langit dan segala isinya. Pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin bersekutu bersama-sama. Kami ingin disegarkan oleh kebenaran daripada firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi itu sungguh boleh menjadi pedoman bagi kaki dan langkah kaki kami di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh berpagut, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta-Mu, Bapak Pendeta Santoni. Urapi dia, sempurnakan segala persiapannya, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah arus kehidupan dan dunia yang semakin cepat dan instan pada saat ini, seringkali kita sebagai umatnya bingung gitu ya, ke arah atau ke jalan mana yang harus kita tuju. Peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti terjadi. Tetapi di dalam hiruk pikuknya dunia pada saat ini, pegangan apa yang harus kita pegang? Kepada siapa kita harus memohon perlindungan dan pertolongan di tengah kehidupan yang kita jalani? Banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui akan terjadi setelah ini. 5 menit ke depan yang terjadi kita pun tidak akan pernah tahu. Apalagi besok, lusa, dan hari-hari ke depannya. Tetapi hanya satu yang kita yakini dan kita imani, bahwa berjalan bersama dengan Yesus, hati kita akan tenang. Mari kita naikkan pujian PKJ 241 ini. Tak ku tahu kan hari esok.
Pembimbing saya ambil dari Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Memang di dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Namun satu hal yang kita yakini, terang Kristuslah, tangan Tuhanlah yang terus akan memegang kita, memimpin kita. Karena di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian kita, Tuhan, aku rindu. Kita nyatakan kerinduan hati kita untuk boleh diisi dengan firman Tuhan. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Dari awal, Tuhan, aku rindu dengan setengah suara. Dengan sikap doa kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama
di tengah-tengah persekutuan. Dan kami ingin bersama-sama bukan hanya memuji nama Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kami dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran firman, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berfirmanlah kepada kami sedia belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ingin membuka Injil Matius pasal 25. Ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang itu akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini bicara soal Milod. Ini tema diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya nggak tahu apakah ngambil tema ini karena ini tema untuk khotbah besok minggu. Jadi ayat ini selalu dikhotbahkan di minggu depan, minggu besok ini. Biasanya ayat ini dipakai untuk bicara soal Minggu Kristus Raja. Jadi besok minggu itu kita merayakan hari Minggu Kristus Raja. Jadi minggu terakhir tahun liturgi.
Jadi besok minggu itu tahun akhir, minggu terakhir di tahun agenda, kalau leksionari itu tahun A, dan akan berpindah ke tahun B, diawali dengan minggu Advent pertama. Itu baru tahun baru lagi, tahun gerejawi yang baru. Sama gereja Katolik, gereja GKI, gereja Protestan lain itu sama. Ada 6 gereja dunia yang memakai tema ini. Jadi tahun A ke tahun B adalah minggu hari raya Kristus Raja, warnanya putih. Nah, perayaan Kristus Raja itu diberi nama Domini Nostri Jesu Christi Universum Regis. Belum di ini ya, saya ini aja ya. Mana Fit? Sudah ya. Nah, jadi di tengah-tengah penderitaan dan kejahatan dipertanyakan apakah Allah itu masih hadir. Karena peran Allah seringkali disingkirkan dari kehidupan manusia, Allah tidak dijadikan dasar yang kokoh dan tujuan hidup. Jadi itu sebuah refleksi selama 1 tahun. Apakah selama 1 tahun ini sungguh-sungguh Tuhan itu meraja dalam kehidupan kita. Jadi Minggu Kristus Raja itu mengajak Allah asal dan tujuan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan umat menempatkan Kristus sebagai pusat hidup yang merajai hati, pikiran, kehendak, dan tindakan. Jadi mengevaluasi apakah selama 1 tahun ini Kristus itu sungguh-sungguh merajai hati kita, pikiran kita, kehendak kita, tindakan kita, dan apakah kita meyakini Allah asal dan tujuan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi berkat kita dari Tuhan, anugerah kita dari Tuhan, hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, apakah Kristus yang meraja atau sebaliknya bukan Kristus. Jadi sebuah refleksi dan evaluasi diri. Apakah setelah 1 tahun Kristus merajai kita, pikiran, hati, kehendak, tindakan itu selama 1 tahun. Dalam tugas, panggilan, dalam hidup bersama dengan sesama. Nah, tema kita, Let Me Lord, diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 bicara soal penghakiman. Jadi Yesus akan datang sebagai hakim yang kedua kali. Siapa Yesus yang datang menghakimi itu? Dalam bacaan kita jelas raja yang datang itu adalah Yesus yang raja pada umumnya. Dia syarat keagungan, memiliki kekuasaan atas banyak orang, dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu Yesus datang. Dengan syarat keagungan, kekuasaan, hidup mewah di istana, sabdanya adalah hukum yang tertinggi. Bukan seperti itu Yesus datang sebagai hakim. Di sini diberikan gambaran Yesus akan datang sebagai anak manusia, sebagai gembala, raja, dan Tuhan. Dan ayat ini kita akan menekankan Yesus sang raja sebagai gembala, bukan sebagai penguasa di istana yang megah. Jadi di penghakiman terakhir Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang menghakimi umat manusia secara universal. Ayat 31 dan 32. Semua bangsa dikumpulkan. Dan apa yang terjadi? Semua bangsa dikumpulkan menentukan nasib akhir dari segenap umat manusia dan memisahkan manusia dalam 2 golongan, domba dan kambing. Jadi itulah yang akan terjadi. Nah, Yesus yang datang itu dikatakan sebagai raja yang sungguh-sungguh sebagai gembala, bukan raja yang sebagai raja yang menghakimi dengan kekuasaannya. Seperti dikatakan di sini, gembala yang seperti apa? Ayat yang ke-32. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi Yesus berperan sebagai gembala. Gembala yang seperti apa yang sudah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kita membaca dari kitab Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kita lihat kitab Yeskiel, maka biasanya minggu Kristus Raja, kitab Yeskiel ini juga dibacakan oleh kita sekalian. Sudah agak tua jadi susah ngelihatnya. Sama ya. Lepas kacamata. Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemanapun mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Saya pakai terjemahan baru. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat pengembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20 sampai ayat 24 juga bicara soal itu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Karena semua yang lemah kamu desak dengan lambung dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalau mereka kemana-mana. Maka aku akan menyelamatkan domba-dombaku supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim antara domba dan domba. Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus sebagai gembala, apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan. Yesus sebagai gembala, ia mencari yang sesat dan hilang dan menghimpunkan yang tercerai-berai di bawah pimpinannya. Dia juga melindungi. Yesus bukan hanya datang untuk mencari yang tersesat dan hilang dan mengumpulkan yang tercerai-berai, tapi melindungi mereka dari rupa-rupa bahaya rohani dan jasmani. Apalagi tugasnya, dia juga mengasuh, tanggung jawab menyeluruh terhadap kesehatan fisikis dan fisik seluruh ternak yang digembalakannya. Dia menjaga domba-domba itu, dia mengasuh dengan luar biasa. Dia kalau sakit dia obati dan dia beri makanan seterusnya. Memberikan makanan yang bergizi kepada domba, merawat sehingga terhindar dari kemungkinan terserang berbagai sakit penyakit. Memelihara pertumbuhan dan perkembangan mereka, mendidik mereka menjadi domba yang tertib, teratur, dan juga memiliki kedisiplinan. Apalagi yang dilakukan oleh sang gembala? Dia juga memelihara domba-domba hidup di tengah-tengah macam-macam kesukaran dan penderitaan. Lalu apalagi mengayomi, memberikan perlindungan penuh tanpa batas sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman
terhadap komunitas yang dipimpin. Tindakan untuk mengayomi, melayani tanpa pandang bulu, melayani secara adil dan siapapun dilayani. Apalagi yang dikerjakan? Dia menjaga. Gembala tidak membiarkan dombanya berkeliaran tanpa pengawasan. Menghabiskan makanan tanpa kendali. Mati kelaparan. Terserang sakit penyakit karena tidak terurus dengan baik. Yang dilakukan oleh sang gembala adalah dia terjun langsung merawat domba itu. Dia aktif bukan reaktif. Dia tidak perlu publikasi. Dia dinamis bukan statis. Dia sedikit bicara dan banyak bekerja. Terakhir ini beberapa teman kami mengumpulkan dana membelikan kambing untuk Yohanes yang mengasuh suku anak dalam Jambi. Saya bilang sama dia, kamu sudah dapat 9 ya. Yang 9 ekor ini harus dijaga. Jangan disuruh orang-orang anak-anak suku anak dalam yang ngurusin. Kamu juga harus ngurusin. Nanti bisa mati semua karena mereka biasa berburu babi hutan dan gak ngurusin kambing begitu ya. Jadi kamu juga harus mengawasi kambing-kambing itu. Kalau enggak nanti enggak keurus dan repot. Nanti bisa mati semua kambingnya. Karena itu terjadi ketika ada pelayanan di daerah Jawa Tengah, dikasih kambing ya mati semua kambingnya. Nah, jadi harus dan sang gembala ini luar biasa. Dia menghimpunkan, dia melindungi, dia mengasuh dan dia juga memelihara, mengayomi, bahkan dia menjaga umatnya. Apalagi selain menjaga, dia sungguh-sungguh melakukan tindakan yang luar biasa untuk domba-dombanya. Apa yang bisa kita simpulkan dari Yeskiel pasal 34 ini? Yang bisa kita simpulkan buat kita, Allah sendiri yang memperhatikan dan mencari domba-dombanya. Dia sendiri yang menggembalakan dan menyelamatkan. Allah tidak menyuruh, memerintah, memakai orang lain untuk memperhatikan, mencari dombanya. Tetapi dia sendiri bertindak, terlibat, bergerak dan bekerja. Dia tidak mengalihkan atau menyerahkan kepada orang lain tanggung jawabnya untuk memperhatikan, menyelamatkan domba-domba itu. Ini dikerjakan Kristus sendiri untuk kita. Ia bukan hanya menjaga, melindungi, mengasuh, mengayomi kita, tapi dia sendiri mau mati untuk kita sekalian. Dia rela berkorban untuk kita sekalian supaya kita menjadi domba-domba atau anak Allah. Yang kedua, semua domba itu diperhatikan. Enggak ada yang tidak diperhatikan. Semua umat diperhatikan oleh Tuhan. Allah menjadi semua di dalam semua. Perhatian dan kasih Allah berlaku sama bagi domba-dombanya. Tuhan tidak hanya memperhatikan domba yang sakit dan kurus, tapi yang sehat dan gemuk juga dijaga karena banyak ingin menerkam yang gemuk-gemuk. Aku gak ngeliatin Michael ngeliatin saya gitu ya. Saya juga gemuk, jangan khawatir ya. Ada yang mau menerkam yang gemuk-gemuk ya. Dia ngeliatin saya, bukan saya ngeliatin dia ya. Oh, saya lupa gitu ya. Diincer-incer ya. Jadi Tuhan tidak hanya memelihara domba yang sakit dan kurus, tapi juga yang sehat dan gemuk. Domba-domba juga, kenapa dia memelihara? Supaya tidak saling cemburu dan iri hati. Tidak saling berkelahi. Sebab semua mendapat perhatian dan kasih yang sama. Pasti yang gemuk makannya banyak. Yang kurus gak kebagian makan gitu kan. Itu domba-domba ya, bukan kita ya. Yang ketiga, Tuhan peduli terhadap orang-orang kecil. Orang yang lapar, orang asing, telanjang, yang menderita, orang yang kecil dan sederhana, miskin, menderita, adalah orang-orang yang layak dan mesti mendapatkan kasih dan perhatian istimewa. Karena apa? Karena hidupnya sulit, membutuhkan bantuan, uluran tangan orang lain. Butuh didampingi, diperhatikan agar hidup mereka berubah lebih baik. Itu yang bisa kita gambarkan. Jadi Kristus adalah sang gembala buat kita. Nah, sang gembala yang selalu menjaga kita, melindungi kita, memperhatikan kita, sama semua diperhatikan. Enggak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, sang gembala itu juga memelihara kita selama 1 tahun perjalanan hidup kita sampai Minggu Kristus Raja. Nah, apa yang dilakukan sang raja dalam bacaan kita?
kita melihat apa yang dilakukan oleh sang raja. Matius pasal 25 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada beberapa kemungkinan. Domba kebanyakan berbulu putih dan kambing sebagian besar berwarna hitam. Dalam kehidupan sehari-hari, warna putih simbol kebaikan. Warna hitam simbol keburukan. Kasihan kambing. Makanya selalu kambing hitam ya. Kambing hitam itu dijadiin kambing hitam gitu. Nggak pernah dijadiin domba putih, nggak pernah. Kambing hitam. Jadi selalu jelek dijadiin kambing hitam. Kanan dan kiri dalam budaya Timur Tengah kuno punya konotasi makna kualitatif. Kanan menunjukkan baik, penting tangan kanan, mujur. Sebaliknya kiri punya makna negatif, tidak baik, rendah, kotor. Nah itu konotasi yang kemungkinan. Berarti domba itu baik, kambing itu buruk, domba itu mujur, baik dan penting, dan kambing itu tidak baik, rendah, kotor, dan sebaliknya. Nah, itu sebabnya apa artinya gambaran ini? Ingatlah sejarah manusia bergerak menuju dan memuncak kepada akhir kehidupan. Kedatangan Yesus kembali tengah-tengah dunia. Sebelum kedatangan Yesus kedua kembali ke dalam dunia, kita juga akan mengalami akhir kehidupan, yaitu kematian. Ingat, percayalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan adalah Raja Gembala yang telah menyelamatkan umat manusia dengan pengorbanan yang luar biasa. Yesus telah menghimpunkan Anda dan saya sebagai umat yang ditebus, diselamatkan, dilindungi, diasuh, dipelihara, diayomi, dijaga. Ini yang harus terus menjadi perhatian kita. Ini yang harus terus kita imani. Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita, yang mengasuh kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita. Dia adalah gembala kehidupan kita. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan. Ketika kita percaya dalam menunggu kematian kita, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Maka Tuhan melanjutkan perumpamaannya dalam ayat 34 sampai 36. Itu sebab Yesus melanjutkan perumpamaannya, apa yang terjadi pada domba dan kambing. Domba ditempatkan sebelah kanan, menerima kerajaan yang telah disediakan. Kambing terkutuk, nyah ke dalam maut, ke dalam mati, bukan hati ya Bapak sekalian ya, salah ngetik itu. Itu Matius 25 ayat 41 sampai 43. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Yesus kehendaki bagi umatnya? Nah, dalam perumpamaan ini sang raja bertindak sebagai hakim yang agung. Dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang hina, orang miskin, lemah, tersingkir, dan juga orang-orang yang sedang butuh perhatian dan menderita. Inilah gambaran Kristus di dunia ini. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Kristus menggambarkan kehidupannya dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang sederhana dan kecil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalam penghakiman, sang raja memberikan ukuran untuk orang yang berkenan kepadanya. Matius 25 ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
sang hakim, sang raja memberi ukuran untuk orang yang berkenan. Dia berkenan, aku berkata kepada sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang nyata bagi umat manusia yang sangat hina dan lemah itu, kita melayani Kristus. Jadi apa pesan perumpamaan ini? Sebagai umat yang telah diselamatkan, diingatkan untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersikap dan bertindak, karena tindakan itu menentukan kualitas pribadi, nasib akhir hidup kita. Mengubah ukuran yang dipakai untuk menentukan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang utama dan mana yang tidak utama. Manusia tidak dinilai berdasarkan kesuksesan yang telah dia raih atau kepopulerannya yang telah dia capai atau kekayaan yang dia miliki. Tapi memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tempat berteduh, pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca pada musim dingin pada waktu itu. Orang asing tidak punya tempat berlindung, orang telanjang tidak punya pakaian untuk menutup tubuhnya. Itulah sikap yang harus dilakukan. Melawat orang yang sakit, mengunjungi yang di penjara. Kunjungan ke rumah sakit mungkin tidak akan menyembuhkan. Ke penjara tidak akan membebaskan. Tapi kehadiran, perhatian kepada mereka dapat mendatangkan kegembiraan, meringankan penderitaan, sehingga sanggup menjalani kehidupan ini. Itu yang mau ditekankan. Saya ingat sekali suatu ketika ada acara penabisan seorang pendeta. Pada waktu itu saya ingat sekali penabisan itu di sebuah gereja di kota Jakarta. Ketika selesai upacara penabisan, maka pembawa acara bilang begini, sekarang kita akan doa makan. Minta pendeta A menaikkan doa makan. Maka ada seorang pendeta yang sudah emeritus, dia berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan terima kasih, hari ini kami telah mendapatkan seorang pendeta yang baru yang akan mengembalakan kambing-kambing di tempat ini. Terus selesai amin, teman-teman pada senggol-senggolan, wah ngangon kambing lu ya. Semua pada ribut ngangon kambing. Lalu ketika lagi makan itu jemaat pada protes. Ini pendeta kok ngomongin kita kambing gitu ya. Udah, saya nggak kepikir gitu. Nah tiba-tiba Bapak sekalian, tanpa disadari beberapa hari kemudian saya ingat kisah ini. Pendeta itu sudah emeritus, sudah puluhan tahun. Saya berharap dia pikun. Ketika dia ngomong domba, dia bilang kambing. Tapi kalau dia nggak pikun, dia mau bilang apa? Ternyata jemaat saya ini sekarang adalah kambing-kambing yang tidak lagi peduli terhadap penderitaan orang lain, yang hidupnya seperti kambing, bukan domba. Nah, jadi ada 6 kebaikan dalam penghakiman yang paling mendasar sebenarnya. Sorry, tadi kelewat ini. Kita diajak memberi makan orang yang lapar, memberi minum pada orang yang haus. Jadi ukuran yang sungguh-sungguh adalah bagaimana ukuran kasih, belas kasih orang-orang dalam situasi dalam keprihatinan membutuhkan uluran hati dari setiap kita sebagai umat manusia. Jadi kita diajak 6 kebaikan dalam penghakiman, memberi makan orang yang lapar dan memberi minum kepada orang yang haus. Kenapa? Karena kebaikan yang mendasar dengan memberikan kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makan dan minum akan lemah badannya, menjadi sakit
dan bila berkepanjangan akan mengalami kematian. Kenapa Tuhan menekankan kita ketika kita hidup di tengah-tengah akhir zaman ini, diajak berbagi, memberi makan orang yang lapar, memberi minum pada orang yang haus, karena melanjutkan kehidupan. Tanpa makan akan mengalami kematian. Kita di Natal ini akan memberikan aksi Natal. Besok minggu akan diwartakan beras untuk teman-teman di STT Setia. Mereka tuh satu hari makan 90 kilo karena 400 orang. Kadangkala Bapak Ibu sekalian, rektornya itu, ketuanya telepon saya, Pak, besok nasi beras terakhir. Nggak tahu nusa itu dapat nggak beras lagi. Tapi selalu dapat Bapak Ibu sekalian. Ya tapi yang empot-empotan juga begitu ya. Dapatnya sedikit karena satu hari hampir 100 kilo masaknya. Jadi kita sungguh-sungguh diajak untuk. Lalu juga kita ajak memberikan tumpangan kepada orang asing tadi, memberikan pakaian pada yang telanjang, memberikan tempat berteduh, pakaian membantu orang bertahan dalam kehidupan ini. Kita juga diajak melawat yang sakit, mengunjungi yang lemah. Itu 6 kebaikan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak melakukan apapun terhadap mereka memang bukan kejahatan, tapi sebuah dosa yang serius. Karena kita lalai melakukan kehendak Tuhan atau kebaikan, terutama bagi yang membutuhkan kehidupan buat dirinya. Karena berbuat baik bukan pilihan bagi orang percaya, tapi keharusan. Mengabdi kepada Yesus berarti mengulurkan tangan, terlibat dalam keprihatinan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan penghiburan. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi di minggu kita menjelang Minggu Advent, kita diajak untuk percaya kita punya Tuhan Sang Gembala yang tidak pernah membiarkan kita kesusahan dan menderita. Dan tugas kita adalah melanjutkan tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Mau peduli terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita melakukan sesuatu buat mereka, kita melakukan untuk Tuhan. Kita ingin jadi domba dan bukan jadi kambing. Kita mau dituntun oleh Allah sebagai domba, bukan kambing yang bandel, yang hidup semaunya. Kambing masuk mana? Masuk maut, domba masuk kok ragu-ragu? Surga. Siapa yang kambing, siapa yang domba, kita menjawabnya. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami diingatkan 1 tahun ini berkat Tuhan luar biasa buat kami. Engkau menjadi Tuhan yang adalah gembala kami, yang peduli sama kami, yang memperhatikan kami. Ajar kami peduli kepada orang lain. Ajar kami dapat berbagi untuk orang lain. Ketika kami berbagi, yang adalah keharusan, maka kami mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makanya Natal nanti kita ada program bulir beras buat jiwa setia. Jadi buat mahasiswa setia dan juga buat Yayasan Pelita Jiwa. Pernah tahu ya, Pelita Jiwa tuh saya rutin ke sana, itu mereka adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan banyak sekali orang-orang tua di sana yang sama anak-anaknya ditaruh di sana dan nggak ditengok lagi. Kita doa, sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh diingatkan untuk berbagi untuk orang lain. Berbagi bagi sesama kami. Berikan kepada kami roh memberi. Roh bersyukur, sehingga roh bersyukur itu kami dapat memberi sesuatu bagi orang lain yang mengalami kekurangan dan menderita. Tuhan menolong kami bertindak dan berbuat.
Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, kemakmuran, keadilan. Kami berdoa buat situasi politik yang sedang berjalan, biar Engkau sendiri yang boleh memimpin, memberkati sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang baik. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk dapat berbuat bagi sesama. Itu sebabnya kami berdoa untuk kegiatan KDW pada aksi sosial pada tanggal 2 Desember ke Panti Asuhan Asi Lestari, Selembaran, Tangerang. Kau boleh memimpin, memberkati agar jemaat wanita boleh belajar memberi di tengah-tengah pelayanan bagi anak-anak di Panti Asuhan Asi Lestari. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat kesehatian para pengurus, biar mereka boleh saling melayani, menopang satu dengan yang lain di dalam pelayanan, di dalam berbagi bersama-sama dengan jemaat wanita. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah dan kuliah, yang sedang dalam pergumulan, bekerja mencari pasangan hidup. Kayak Tuhan juga boleh menolong, memberkati apa yang menjadi pergumulan anak-anak kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang tepat buat mereka. Berikan pekerjaan yang baik, sehingga mereka boleh melayani Tuhan melalui pekerjaan itu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, setiap manusia telah dipasang-pasangkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mendekatkan pasangan anak kami dengan pasangan yang sudah Tuhan siapkan. Engkau menjaga pasangan itu dengan baik, supaya dia juga takut akan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan pertemukan, sehingga mereka boleh membangun kehidupan keluarga. Tuhan juga kami berdoa juga bagi setiap jemaat KDW, kiranya boleh menjadi teladan iman dalam perkataan, perbuatan, dan mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memampukan setiap wanita Kristen untuk melakukan sebuah tindakan pekerjaan pelayanan yang sungguh-sungguh penuh kasih. Yang memiliki kehidupan yang baik, yang memiliki tindakan yang baik, menjadi berkat, dan juga selalu belajar memberi bagi orang lain. Kami juga berdoa buat ibu-ibu dan anak-anak yang sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang saat ini sekolah di jenjang SD, SMP, SMA, yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Kau boleh menolong, memberkati, memberikan mereka kerajinan, ketekunan, jauhkan dari godaan untuk bermain game atau menyia-nyiakan waktu mereka. Dan mereka boleh belajar dengan baik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami sebentar nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh percaya Tuhan gembala kami. Tuhan menjaga kami, melindungi kami, mencari kami, mengayomi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kau peduli dengan kami. Dan kami juga akan bertindak, berbagi untuk orang lain. Karena di mana kami melayani orang lain, kami juga melayani Tuhan, terutama yang mengalami penderitaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di penutup dari khotbahnya Pak Santoni dikatakan, apakah kita domba atau kita kambing? Ya, pertanyaan ini cukup menggelitik saya ya. Biarlah ini juga boleh menjadi refleksi kita ketika kita boleh pulang ke rumah kita, di dalam keseharian kita boleh terus merefleksikan apakah kita menjadi domba ataupun kambing, gitu ya. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, saya akan ajak kita menaikkan pujian dari NKB 131, Tuhanku pimpinlah. Lagu pujian ini adalah sebuah lagu hymn yang diciptakan oleh seorang yang bernama Thomas Dorsey, yang menciptakan lagu ini di sekitar tahun 1930-an.
Nah, pada satu hari dia melayani di dalam sebuah KKR. Nah, di dalam KKR itu dia pelayanan musik di situ. Tetapi pada hari itu juga istrinya itu melahirkan. Nah, tapi yang terjadi kemudian adalah istri dan anaknya tidak selamat di dalam proses kelahiran itu. Jadi dia kehilangan istri sekaligus calon anaknya tersebut. Nah, dari peristiwa yang terjadi kepada Thomas ini membuat dia menjadi sangat kecewa kepada Tuhan. Dia mundur dari segala pelayanannya dan dia meninggalkan Tuhan. Tapi pada suatu hari dia diajak oleh temannya untuk pergi ke sebuah toko musik, toko alat musik. Nah, di situ dia melihat ada sebuah dipajang sebuah piano yang sangat besar. Kemudian dia mulai duduk di kursi itu. Nah, ketika dia duduk di kursi itulah Tuhan berbicara kepada dia dan dia menangis di dalam pada saat dia sedang duduk di kursi itu. Setelah dia menangis, dia berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, kemudian tangannya mulai memainkan tutsus yang ada di dalam piano itu. Maka terciptalah lagu ini, Tuhanku pimpinlah. Judul aslinya adalah Precious Lord, Precious Lord, Lead Me Home. Nah, itu judul aslinya. Di situ dikatakan kata-katanya adalah seperti ini. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. To the storm, to the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Nah, di situ dikatakan syairnya adalah dia meminta Tuhan untuk memimpin dia sehingga dia boleh menjadi umatnya yang setia sampai ke negeri seberang. Nah, inilah juga yang boleh juga menjadi doa kita untuk kita terus menjadi domba yang setia ketika kita harus kembali ke seberang, ke rumah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Sebagai nats pengantar akan saya bacakan dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu.
Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Di Sini Aku Bawa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang memelihara kami, menjaga kami, mengajar kami. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami juga memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu, melalui jemaat wanita di sini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini yang berasal dari Engkau. Kiranya boleh juga kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah juga kami boleh Tuhan mampukan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik tidak akan membawa keselamatan kepada kita, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah ungkapan anugerah dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita hidup dengan melakukan firman Tuhan, sehingga di tengah kita melewati arus dunia ini, kita tidak akan tersesat, tapi kita boleh didapati oleh Tuhan menjadi hambanya yang baik dan setia, menjadi domba yang akan diperkenan oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita akan naikkan pujian penutup kita dari KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Biarlah ini terus boleh menjadi doa kita. Bila kau
Kita ketika di hadapan kepengadilan Tuhan, kita tidak ditanya berapa banyak ayat Alkitab yang telah kau hafal, berapa banyak kekayaanmu, dan di mana kau bergereja. Yang ditanya adalah apa yang sudah kau lakukan sebagai umat yang telah diselamatkan bagi yang paling lemah, yang miskin, yang terbuang. Domba adalah orang Kristen yang mendengar dan melakukan tindakan nyata. Kambing adalah orang Kristen, menutup mata hatinya bagi orang lain. Dan belajarlah dan meminta kepada Tuhan untuk belajar memberi dan memberi dan memberi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafas dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai sampai dengan di sini. Sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Silakan kepada pengurus yang membawakan warta. Shalom ibu-ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh menikmati persekutuan hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Santoni, juga untuk ibu-ibu yang melayani di depan maupun di belakang ya, termasuk Molmed juga. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami mengundang bila ada jemaat wanita yang baru pertama kali hadir bersama kami di sini, boleh berdiri di tempat. Hari ini tidak ada. Oh ada, silakan yang ibu-ibu di sekitarnya boleh memberi salam. Siapa Bu namanya Bu? Bu Wita. Selamat datang Bu Wita. Kami menunggu kehadiran Ibu untuk persekutuan selanjutnya. Kemudian kita akan masuk dalam warta, ada 4 warta yang perlu kita perhatikan. Untuk persekutuan wanita minggu depan, kita akan mengadakan keterampilan money bucket arrangement dengan instruktur penatua sasi. Jadi mohon ibu-ibu yang sudah mendaftar untuk hadir, juga kami memerlukan masih banyak tiker ya, karena kita akan duduk di bawah. Jadi bagi ibu-ibu yang bersedia meminjamkan tikernya, bisa daftar ke Ibu Soni di belakang ya. Udah pada kenal ya, terima kasih. Kemudian sebelum itu kita akan renungan dengan tema Teguh sampai akhir, sebagai pembicara adalah Ibu Ratna. Kemudian warta yang kedua, untuk persekutuan wanita akhir tahun dengan tema Be Joyful akan dilayani oleh Pendeta Devina, akan diadakan tanggal 14 Desember di sini ya, di Aula Kana. Kami berharap ibu-ibu bersedia untuk mengisi Google Form ya. Tidak ada kuota tapi adalah untuk konsumsi ya, supaya pas gitu, nggak mubazir ya. Minta tolong ibu-ibu segera mendaftarkan diri. Kemudian yang ketiga, untuk pembekalan mentor khususnya untuk buku Barnabas besok akan dilayani oleh Ibu Reni seperti biasa jam 3:30. Kemudian untuk pembekalan mentor bulan Desember akan libur ya. Baik, kita akan pada warta terakhir yang berulang tahun minggu ini kepada Ibu Dos Maria Purba, kemudian Ibu Hani Ana Harswadi, juga Ibu Endang Sugiyarti. Apakah ada yang hadir saat ini? Oh enggak ada, oke. Baik kalau gitu langsung Pak Santoni mendoakan ibu-ibu terkasih dan kita akan mengakhiri
ibadah persekutuan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Dosmaria Purba, Ibu Haniana Harswadi, dan Ibu Endang Sugiyarti. Kami bersyukur Tuhan telah menjadi gembala buat mereka di sepanjang perjalanan hidup sampai saat ini. Engkau memberikan apa yang dibutuhkan, menyertai, membimbing, memberkati, melewati suka dan duka, tawa dan tangis, kesedihan dan kegembiraan. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu belaka menyertai mereka setiap saat, bukan hanya sehari dua hari, tapi seumur hidup mereka Tuhan memberikan kebaikan dan kasih belaka. Sebabnya Tuhan, biarlah di hari-hari berikutnya, di sepanjang perjalanan hidup ke depan, Tuhan terus menjadi gembala yang baik buat mereka, memberikan apa yang dibutuhkan, menyertai, membaringkan, membimbing ketika melewati lembah kekelaman, dan kebaikan kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, dan mereka juga mengalami kehadiran Tuhan di sepanjang hidup mereka. Tuhan juga berikan kepada mereka hikmat untuk dapat menjadi domba yang baik. Setiap saat mereka boleh setia kepada Tuhan Sang Gembala, dan selalu mendengar suara Sang Gembala dan berjalan dituntun Sang Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup dari Ibu Dosmaria Purba, Ibu Haniana Harswadi, dan Ibu Endang Sugiyarti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, sudah selesai, kita akan foto bersama. Kami mengundang untuk yang baru pertama kali tadi Ibu Wita ya, boleh ke depan, kita boleh salamin ya. Selamat datang Ibu Wita, selamat bergabung